Shalom. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudari di acara Malam Pasyun. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 tambah 3, tak kutahu kan hari esok. Marilah saudara-saudara, pada malam hari ini kita menyatukan segenap hati dan dengan sepenuh iman percaya kita mengadakan malam Pasyun mengenang saat-saat terakhir Yesus Kristus di dunia ini menjelang hari kematiannya di kayu salib di Golgota. Mari kita saat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi.
Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, Allah yang maha pengasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan, di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 3, lawanlah godaan. Orang Farisi memanggil Mahkamah Agung. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan menjadi percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka yang bernama Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa?" Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.
Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Maria meminyaki kaki Yesus. Yesus dielukan di Yerusalem. 6 hari lagi sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Bau minyak itu pun semerbak di seluruh ruangan rumah itu. Judas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tertulis dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8 dan Markus 14 ayat 8 sampai ayat 9. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 15 dan Lukas 19 ayat
yang ke-39 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 247 ayat 1. Yudas Iskariot menjual Yesus dan persiapan makan Paskah. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1. Jangan
membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1. Yudas Iskariot dirasuki iblis. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."
seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah itu Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Perjamuan, Yesus memberitakan penyangkalan Petrus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada akhir aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Demikian firman Tuhan.
Kita puji Tuhan dari PKJ 232. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan khotbah dalam Minggu Pasion Prapaskah ini dari salah satu narasi yang kita dengar yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Judas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu
orang banyak. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau dipertanyakan kepada kita salah satu nama yang mungkin kita tidak menyukai, dan jikalau itu diminta kepada kita dan sekiranya kita harus mengganti nama atau kita punya anak lalu nama Yudas diberikan kepada kita atau kepada anak kita, pasti kita akan menolaknya. Sekalipun nama Yudas dalam bahasa Yunani dan bahasa Yahudi sama artinya kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan dan keagungan Tuhan. Dan Yudas adalah salah satu murid Tuhan. Dan ini akan mengejutkan kita yang bukan dari Galilea dan sekaligus yang dipilih Tuhan, tidak dipilih oleh Tuhan. Karena biar bagaimanapun organisasi satu manajemen yang menawarkan dalam soal perekrutan pekerjaan apapun itu namanya pasti meniru manajemen yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ada proses pemilihan, ada seleksi, dan sekaligus bertahap melihat potensi yang ada pada setiap yang akan dipekerjakan. Tapi Yudas ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah yang menawarkan dirinya menjadi murid Tuhan. Dan semuanya selain daripada Yudas adalah murid yang dipilih oleh Tuhan. Sama seperti Simon dan Andreas, sewaktu mereka menjala ikan, lalu ketemu dengan Tuhan, Tuhan menjumpai mereka. Lalu kata-kata Tuhan sederhana, ikutlah aku, ikut aku. Lalu secara spontanitas mereka mengikut Tuhan dan meninggalkan jalannya tanpa kata-kata perpisahan. Demikian juga murid-murid yang lain yang ditemui oleh Tuhan, perkataan yang sama, tapi Yudas bukanlah murid yang dipilih Tuhan. Pada waktu itu sudah banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan dalam soal penyembuhan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang buta bisa melihat. Dan tanda mujizat yang luar biasa pada waktu itu yang belum pernah dilakukan tokoh agama sekuat apapun, sehebat apapun, baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru, termasuk memberikan makan 5.000 orang dengan roti yang dibagi-bagi, 5 roti dan 2 ikan, dan kelebihannya 12 bakul. Selain daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memasuki kota Yerusalem dan memasuki bait suci pada waktu itu. Karena bait suci sudah disalahgunakan dan Tuhan berkata, rumah doa Bapakku menjadi doa. Dan di sana semua perlakuan-perlakuan yang tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan membuat satu reformasi, membalikkan meja dan lain sebagainya, karena pergeseran yang sudah jauh menyimpang dari Tuhan. Dan alasan inilah maka Yudas menawarkan dirinya menjadi murid Tuhan. Dan dia berkata, kemana engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Tapi sebenarnya Tuhan sudah tahu siapakah Yudas, supaya kita tidak menyalahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena satu ketika, satu peristiwa, atau mungkin satu perkataan. Banyak orang berkata, andai kata
Yudas tidak mengkhianat, maka pengorbanan Tuhan mungkin akan tidak terjadi. Tapi perkataan pengkalimatan itu tidak seperti itu. Lalu jawaban Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena tawaran daripada Judas, kemana engkau pergi? Aku akan mengikut engkau. Lalu Tuhan berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kelanjutannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat perlakuan-perlakuan daripada Judas, dan sekaligus ini menjadi catatan kepada kita. Orang-orang tertentu pun sekalipun dekat dengan Tuhan bisa berubah menjadi iblis. Atau catatan, tidak menjadi jaminan bagi setiap pribadi, siapapun orangnya, walaupun dia sering ke gereja, sering berkebaktian, dan sering dalam kegiatan yang lain, tapi kadangkala boleh-boleh saja tidak melakukan kehendak Tuhan. Atau dengan perkataan lain, kita tidak suka nama Judas, tapi perlakuan mirip persis seperti Judas. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dalam kelanjutan cerita ini tidak berhenti di situ, dan kita tahu pengkhianatan Yudas karena jabatan, posisi tertentu, dan sekaligus bahwa Yudas adalah seorang bendahara. Kalau tadi kita simak kata-kata narasi yang sudah kita dengar, sama seperti pada waktu Simeon mengucap syukur karena dia sembuh dari penyakit lepra. Dia membuat satu pesta ucapan syukur, dan Tuhan memasuki rumah itu. Maria Magdalena pada waktu itu meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu seharga 300 dinar. Lalu dia berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seolah-olah dia berpihak kepada orang miskin. Dan catatan sekali lagi tambahan, bahwa Yudas adalah dari kalangan Farisi dan sekaligus orang yang berpengaruh. Kita lihat sewaktu Maria Magdalena meminyaki kaki Tuhan, dan dia berkata, ini merupakan satu pemborosan. Apakah tidak lebih baik minyak seharga ini dijual dan dibagi-bagikan kepada orang miskin? Kata-kata itu begitu lembut, perhatian yang luar biasa kepada orang miskin, dan katanya itu dibagi-bagi kepada orang miskin. Sekalipun tadi narasi sudah kita dengar, andai kata pun itu tetap dijual, tapi uang itu tidak diserahkan kepada orang miskin. Karena apa? Karena dasarnya bahwa Judas Iskariot adalah pencuri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita jangan terlena atau terpengaruh karena banyak kata-kata yang kita dengar mengenai aset yang luar biasa. Jaminan masa depan adalah uang, dan penyimpanan harta masa depan yang paling berharga adalah uang. Lalu ada orang berkata mengenai uang harta, dan itu menjadi tantangan bukan di keluarga, tapi sekaligus dalam organisasi manapun, bahwa uang ini menjadi perangkap-perangkap tertentu. Bahkan kita bisa saja jauh dari Tuhan karena mengenai akibat daripada uang. Saya pinjam satu nanian Bapak Ibu dan saudara-saudara, sewaktu mereka tidak punya uang, lalu mereka bernyanyi, kita makan sepiring bersama dan kita tidur setikar berdua. Tetapi kalau sudah ada apa-apanya, entah di mana kini kau berada. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang harta, walaupun banyak orang berkata, kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Tapi kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa.
itu menyangkut tentang harta. Lalu kita lihat bagaimana peranan daripada Yudas dalam kelompok murid-murid. Lalu murid-murid yang lain juga merasa gusar. Dan perlakuan daripada Maria Magdalena, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu murid-muridnya memarahi Maria. Karena itu dianggap pemborosan. Karena pengaruh daripada Judas yang berbicara pada waktu itu, lebih bagus minyak ini dijual lalu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu apa kata Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kata Tuhan, dan disitulah satu pengkalimatan yang mungkin menyinggung perasaan daripada Yudas. Kamu membuat pemikiran, dan ini kata-katamu menjadi pemikiran bagi Maria Magdalena. Dan dia sudah berbuat yang lebih baik. Dan kata Tuhan, orang miskin selalu ada di tengah-tengah kamu. Tapi aku tidak selalu berada di tengah-tengah kamu. Dan itulah keadilan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mestinya kita lihat dari segi perbedaan. Ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada cantik dan ada yang kurang cantik, ada yang pandai dan ada yang kurang pandai. Dan itu membuat Yudas merasa gusar. Dan katanya kalau bisa kita bahasakan secara pribadi, engkau telah mempermalukan aku dan lihat apa yang akan saya lakukan. Lalu serta-merta dalam sejarah penyaliban Tuhan, kembali lagi dari narasi yang kita dengar, lalu dia menjumpai para imam-imam dan para kepala-kepala pengawal bait suci menawarkan jasa. Bukan para imam-imam menemui dia, tapi dia yang menemui para imam-imam kepala dan para pengawal bait suci. Lalu menawarkan jasa, strategi, cara bagaimana mereka menangkap Tuhan. Dengan secara spontanitas perbuatan itu menggembirakan hati daripada para imam-imam dan para kepala-kepala penjaga bait suci. Tidak berhenti di situ cara daripada Yudas Iskariot yang menjual Tuhan. Dan coba Bapak Ibu bayangkan harga daripada Tuhan seharga dari seorang budak. Andai kata pun Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka sudah makan bersama, minum bersama, dan persahabatan di antara murid dan guru sudah berjalan selama 3,5 tahun. Apakah begitu tega Yudas mengkhianati Yesus? Pengkhianatan ini sungguh luar biasa, tragis Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena apa? Karena keserakahan dan sekaligus ingin dihormati dan dipuja dan memposisikan dirinya menjadi pemimpin di tengah-tengah para murid Yesus, sehingga perlakuan-perlakuan yang jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perenungan bagi kita mengenai kehidupan daripada Yudas. Dan akhirnya pun Yudas sungguh tragis hidupnya, karena dia tidak melihat seperti itu peristiwa apa yang mestinya berakhir dari perjalanan Tuhan. Dan dia berharap karena begitu banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, dan pada waktu-waktu tertentu halayak ramai ingin menangkap Yesus dan mau melempari dengan batu, tapi seketika itu Tuhan bisa menghindarkan diri atau melepaskan dirinya. Dan Yudas tidak pernah berpikir sekonyol itu. Andai kata Tuhan ditangkap dan diadili, maka hal yang luar biasa akan ditunjukkan oleh Tuhan lagi, dan dia akan melepaskan dirinya dan tidak akan kena tangkap dan tidak akan disalibkan. Lalu nats ini juga menawarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara pengenalan Tuhan dari dua garis yang berbeda. Di satu ketika Tuhan berbicara, marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu. Tapi satu ketika
penawaran yang begitu lembut bagi setiap orang yang mengikut aku mestinya menyangkal diri. Di satu ketika Tuhan berbicara begitu lembut dan begitu pasti, tapi di satu ketika Tuhan berbicara, celakalah kamu, hai Farisi, Sadusi, dan ahli-ahli Taurat. Pada satu ketika Tuhan berbicara, akulah air kehidupan. Tapi satu ketika Tuhan berbicara, aku haus. Satu ketika Tuhan berbicara bahwa kerajaan sorga, bumi, dan lain sebagainya telah diserahkan kepadaku. Tapi di lain kesempatan Tuhan berbicara, bukan seperti ini kerajaanku. Maka kata-kata itu akan memperkaya kita supaya kita bisa melihat bahwa perjalanan Tuhan, pengenalan Tuhan dari dua garis yang berbeda. Dan ini kita lihat tidak seperti yang diharapkan Yudas. Akhir daripada hidupnya sekaligus akhir daripada hidup Tuhan. Dan tadi kita berkata, andai kata tidak ada jasa daripada Yudas, apakah pengorbanan Tuhan tidak seperti itu? Tapi jauh-jauh sebelumnya mengenai kehidupan ini sudah dibuatkan dalam perjanjian lama dan penggenapannya dalam perjanjian baru. Apa yang mau kita dapatkan dalam perenungan ini supaya kita berbenah, kita mawas diri, dan kata-kata mestinya kita harus katakan, jangan menjual iman, menjual kepercayaan karena jabatan, posisi apapun, dan jangan mengkhianati Tuhan dalam bahaya sesulit apapun. Karena apa? Karena Tuhan berkata, walaupun banyak tantangan, godaan, cobaan, tapi Tuhan telah berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam perenungan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan mestinya kita berkata, walaupun begitu banyak rongrongan, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita mestinya semakin kuat, semakin tangguh pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian kita akan semakin kuat dan berkata, Tuhan adalah juru selamat kita. Dan jabatan apapun, kekuasaan apapun, posisi apapun yang kita peroleh, jangan mengkhianati Tuhan dan jangan menjual Tuhan karena keinginan duniawi dan kehendak kita. Karena dengan demikian iman kepercayaan kita luntur dan lentur, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap bertahan, tidak mengkhianati Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita yang menguatkan kita dan sekaligus memberikan keselamatan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang sudah kami dengar. Kadangkala begitu banyak tantangan, godaan, cobaan yang bisa menghantui pikiran, kepercayaan kami dan iman kami. Dan kadangkala iman kami luntur dan lentur. Dan terlalu sering kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Tapi kami tahu Tuhan, yakinkan kami dalam pengharapan yang teguh, supaya iman kami tidak luntur dan tidak lentur. Bukan karena sesuatu yang kami raih, yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kami mengkhianati-Mu dan menjual identitas kami dan kepercayaan kami. Dan kami tahu Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, dan janji Tuhan yang sudah mengatakan kepada kami, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa di sorga. Perenungan seperti ini akan membuka hati dan pikiran kami, menguatkan iman dan percaya kami, supaya kami tetap teguh dan kami percaya penyelamatan yang Tuhan lakukan kepada kami sungguh hal yang luar biasa, dan kami beroleh keselamatan.
Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan berhidup yang lebih komplit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita dan sekaligus mengucap syukur. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu.
Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Selamat Pasion, Salam, Horas.